Oke, audio rolling, kamera rolling. Rolling. Entry itu kita akan ngebahas soal penipuan yang habis dialami sama. Oh iya. Kok gue sempit banget sih? belum opening tadi, baru bridging ke Kak. Welcome back. Back. Amelia Show. Obrolan Milenial. Oke, jadi beberapa minggu. Kok lu nangis, Kak? Jangan. Tadi ketawa. Karena tadi ketawa. Tadi kita sebelum take ini kita sempat bercanda-bercanda yang wow banget gitu. Kalian mendengar cerita kisah aku. Udah belum cerita udah nangis. Oke. Jadi dua minggu lalu ya? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu teman kita ini baru mengalami musibah. Tuh. Gitu. Jadi habis Coba cerita. sebenarnya itu tindak penipuan apa hipnotis sih sebenarnya? Hipnotis yang berujung akan penipu. Yes. Oke, jadi bisa sekalian Kakak Cipi menjelaskan kronologinya, aku sekalian makan miswe. Miswe. Aku udah tinggal dikit. Jadi Durasi. ceritanya gini, aku kan iseng gitu jual mobil ya. Iseng jual mobil lah di OLX, ya jual-jual santai aja iseng gitu. Kalau laku dengan harga yang aku mau ya syukur, kalau enggak ya udah. Tiba-tiba adalah penelpon ke aku, nelpon intinya mau beli gitu. Terus kata dia, udah mau langsung dilihat nih mobilnya, katanya. Oh ya udah ke rumah aja ya. Aku tuh dengan positif thinkingnya ngasih alamat rumah gitu kan. Udah gitu dia nelpon lah. Ya udah nanti orang saya sama customernya mau ke sana ya. Iya mau datang aja. Udah nih janjian hari Minggu sore jam 5. Nah sebelum dia datang dia bilang, Mbak tapi saya nggak ke sana ya, tapi ada orang saya nih sama customernya. Nanti Mbak kalau dibilang ditanya bilang aja saudara saya karena si customer ini tuh mau beli mobil adik saya tapi nggak jadi karena adik saya berubah pikiran. Nah, dan dia udah DP ke saya 40 juta. Jadi Mbak iya aja lah kalau ditanya saudara saya. Terus gue mikirnya ya udahlah. Kalaupun itu penipuan, gue mikirnya selama uang itu belum masuk ke gue, ya gue nggak bakal serahin mobil, ya gitu. Akhirnya datanglah nih orang, udah nih cek mobil segala macam, terus dia nggak ada nego sama sekali kayak namanya Abdul si orang yang nelponnya tuh. Mbak ini transfernya ke Abdul aja ya, aku bilang iya karena si Abdul kan gue pikir dia calo ya, terus dia bilangnya nanti transfernya ke saya karena kan udah ada uang di saya DP nanti. Dia yang transfer ke gua. Si Abdul itu. Okay. Jadi pas si customer ini bilang, Mbak saya transfernya ke Abdul aja ya. Iya mas gitu. Mbak siapa saudaranya ya? Iya. Gue iya aja lah. Yang pokoknya di otak gua selama uang itu belum masuk gua nggak akan nyerahin mobil. Udah itu aja. Gua nggak kepikiran dia bakal apose gitu kan. Udah nih. Terus tiba-tiba oke deal ya saya udah transfer ke Abdul. Coba ditanya Mbak, katanya gue tanya, tiba-tiba udah hilang orangnya, udah checklist 1, di telepon udah nggak aktif. Udah gue tunggu, udah gue langsung tanya lah sama si masnya ini, si customer ini. Mas kenal nggak sama Abdul? Enggak lah, kan tadi Mbak bilang Mbak saudaranya. Aduh, gue langsung kayak, iya sih tadi gue mau aja disuruh bilang saudaranya gitu kan. Lah emang Mas udah transfer berapa? 100 juta. Hah? Tapi kan harga mobilnya nggak 100 juta. Ya tapi Mas Abdul bilang, terus Mas katanya udah DP. Enggak, belum. Gitu. Jadi kan kita langsung mikir, wah kita ditipu nih sama si Abdul gitu. Terus si orang masih kita ya antara si Cipi sama si customer datang ke rumahnya. Iya, terus kita langsung kayak, gimana dong? Ya Mbak gimana dong? Saya udah transfer nih 100 juta. Terus kan gue langsung mikir, ya gimana dong? Terus dia bilang kayak, Mbak kan ngaku-ngaku saudaranya, ya kan saya percaya aja, katanya gitu. Yang bukan mas, ya tadi saya cuma disuruh doang sama dia, terus saya iya aja gitu. Terus akhirnya di situ gue ngerasa bersalah lah, anjir nih orang kena tipu 100 juta gara-gara gue ngaku-ngaku sebagai saudara si orang ini gitu kan. Terus gue langsung panik, gimana dong gitu. Terus akhirnya gue langsung nangis, untungnya dia si Karonel ini nelpon gue karena emang kita lagi ada kerjaan, lagi ngomong Cip lalala, gue bilang Kak tunggu dulu, tolongin gue. Lah kenapa? Gue kena tipu Kak. Kena tipu gimana? Gini, ya udah sekarang lo ke kantor polisi gitu. Terus gue harus gimana Kak? Iya ke kantor polisi. Iya terus gue gimana? Iya ke kantor polisi. Diomelin juga bisa. Iya Pokoknya
kayak orang ngeblank Kak. Iya. Dia Iya, nelponnya ke orang ngeblank. kayak gue kayak nggak tahu lah gitu. Terus Gitu. pokoknya lu lapor dulu RT RW, terus lo langsung ke kantor polisi gitu kan, udah aja. Terus gue bilang lah masih customer ini, mas ayo kita ke kantor polisi. Oh iya ayo gitu. Tapi saya mau ke RT RW dulu. Udah nggak usah, langsung aja kantor polisi katanya gitu. Akhirnya kantor polisi lah pakai mobil gua. Nah dia kan 2 orang tuh. Si yang temannya ini bawa motor kan, ngikutin mobil gua lah ke kantor polisi. Kayak gitu di kantor polisi ya Di kita. dalam mobil kamu sama si itu. Iya, tapi ada ayah aku juga. Ayah aku juga ikut sama paniknya kayak aku gitu kan. Nah di jalan ini dia nelponin istrinya, terus nelpon ya ngabarin kalau dia kena tipu, terus nelpon halo BCA ngelaporin itulah mau blokir gitu-gitu. Udahlah sesampainya di kantor polisi, dia mau ngelaporin si Abdul sama mau ngelaporin gua. Jadi tersangka. Jadi tersangka, jadi disangkanya komplotan gua sama si Abdul ini. Untungnya kata polisi nggak bisa karena gua nggak nerima uang spesial pun dari siapapun gitu, jadi paling gua jadi saksi. Tapi dia tuh bener-bener kekeh kayak ya nggak bisa kan gara-gara mbak ini ngaku saudaranya saya jadi hilang uang 100 juta gitu. Terus di situ dia minta ganti, terus gua dengan bodohnya kayak ya udahlah karena kesalahan gua ya udah ganti aja 100 juta gitu kan. Untungnya nih abang gua tersayang nih langsung datang ke kantor polisi kan sama Kak Menik sama Kak Iwa gitu, terus langsung ngabarin Kak Cai juga kan, cuman Kak Cai nggak bisa datang. Terus udah di situ nelpon lah, nggak bisa datang. Sibuk. Terus akhirnya di situ langsung lah dibantu, gua nelpon lawyer gua, Karonel juga nelpon lawyernya dia. Akhirnya lawyernya Karonel ngomong lah tuh sama polisi bla bla panjang lebar. Terus kalau temen gua bilang pokoknya apapun yang terjadi jangan nyerahin mobil, jangan ngasih uang sepeser pun. Karena gue udah bilang kayak, udah gue kasih uang aja lah 100 juta karena memang kesalahan ada di gue ngaku-ngaku gue saudara dia, sampai dia hilang uang 100 juta gitu kan. Tapi semenjak orang ini ngomong, lawyer Karonel juga ngomong kalau udah nanti dibantu apapun yang terjadi, lo jangan ngasih uang sama tuh orang gitu. Terus akhirnya udah nih pas dia mau ngelaporin, dia bilang kita kekeluargaan aja katanya Mbak. Karena kan ini kesalahan di Mbak, gini aja kita jual mobilnya sama-sama, misal mobilnya laku 150 apa berapa, 100-nya ke saya, sisanya ke Mbak gitu. Nah kan gue mikir ya kan gue yang jual mobil, kenapa dia dapat banyak gue sedikit gitu kan. Ah nggak bisa mas, gue bilang gitu. Udah bikin laporan aja, gue bilang gitu. Terus kata si customer ini, nanti mbaknya bisa dipenjara loh katanya, entah kasihan keluarga mbak, teman-teman mbaknya dipenjara, terus mobil bisa disita karena jadi barang bukti gitu kan, nanti barang buktinya bisa lama loh, bisa 1 tahun 2 tahun kita nggak pernah tahu gitu. Terus gue bilang ya udah nggak apa-apa mas, jadi barang bukti aja, sita aja mobil saya, gue bilang kayak gitu. Ya nggak bisa mbak katanya gitu gitulah intinya. Terus di situ gue mikir, gue sama bokap tuh kayak ya udahlah kan dia hilang 100 juta, ya udah kita kasih aja 50 juta biar dia hilang 50 juta, gue juga hilang 50 juta lah biar kita sama-sama korban gitu kan. Nah tapi dia nggak mau, nggak mau mbak, saya mau uang 100 juta saya kembali, ya paling saya bisa potong 95 juta aja deh ke saya, 5 juta kita anggap uang bensin, uang gitu-gitu. Gue bilang enggak mas, 50 juta aja gitu. Terus untungnya Karonel juga datang kan, maksudnya lo ngapain mau ngasih duit segitu, enggak udah laporin aja gitu. Udah pada akhirnya udah bikin laporan aja deh gitu. Di situ gue masih kok gimana dong, kan ini kesalahan gue masih yang benar-benar ngerasa bersalah di posisinya di situ tuh. Terus dia tuh benar-benar kayak ya udah bener ya gitu, laporin aja, entar mbak bakal penjara gitu. Terus gue udah mikir kayak ya entar gue pakai baju orange. Baju orange bawa sapu, oh bukan ya? Itu jadi pasukan orangnya dong. Iya gitu. Tapi di pinggir toh. Coya. Gue udah mikir oh, gimana masa depan gue gitu kan, bener-bener. Terus akhirnya udah pokoknya di situ tuh gue bener-bener nggak bisa mikir apa-apa. Intinya udahlah gue udah pasrah, yang penting gue nggak ngeluarin duit. Ya udah deh dia laporan, besok-besok gue ribet nih datang ke persidangan lalala. Tapi kan gue mikirnya kayak udahlah ntar gue bayar lawyer aja deh daripada gue bayar ke orang ini gitu kan. Terus ya udah sampai polisi juga bilang mbak jadi gimana, udah nggak apa-apa mak, pak gue bilang laporin aja, saya lebih baik bayar lawyer daripada bayar orang ini gitu. Terus akhirnya gue ditahan tuh, KTP gue difoto sama tuh orang, gue ditahan nggak boleh pulang sampai jam 12:30 karena dia mau bikin laporan BAP lalalala itu. Terus udah nih akhirnya gue udah boleh pulang,
akhirnya gue tanya lah sama Kak Ronald, udah makan apa belum? Udah lo makan dulu deh, makanlah kita jam 1 malam. Gue makan sambil nggak mood. Terus Kak Ronald barulah, lu nyadar nggak sih lo nih itu tuh sindikat gini. Gue di situ kayak masih, tapi Kak enggak, lo lihat nggak mutasi rekeningnya? Enggak. Jadi pas dia bilang dia udah transfer tuh dia cuma nunjukin handphone gitu, nggak yang gue lihat mutasinya gitu-gitu, enggak gitu. Karena dia bilangnya transfernya 80 juta dari rekening dia, 20 juta dari rekening si istrinya gitu. Terus dia tuh pakai nelpon istrinya, Umi, Abi kena tipu 100 juta, astagfirullah Abi gitu. Bener-bener scene per scene-nya tuh dia pikirin matang-matang gitu. Terus gue sadarnya, Kak Ronald nanya kan, dia nelpon halo BCA beneran? Iya bener Kak gitu. Tapi gue mikir lagi, kok dia cepet banget. Kalau kita nelpon halo BCA kan ada tekan 1 untuk berbicara, tekan 2 gitu. Ini kok langsung nyambung tuh, langsung ngobrol. Terus dia kan ceritanya ngasih nomor rekening si Abdul, terus dia udah bisa langsung lihat detik itu juga. Oh iya rekeningnya sudah dikosongkan, sudah diambil, lalalala gitu. Nah kan gue mikir ya, kan gue juga suka ngambil duit dengan nominal gede, nggak mungkin bisa ngambil 100 juta di ATM. Sekaligus sih, Iya, transfer aja cuma 70 jutaan kan gitu. Gue mikir iya juga ya, terus dia tuh abis pulsa, terus si halo BCA-nya nelpon balik. Itu, poin itu. Iya, gue langsung kayak, oh, iya juga ya. Masa iya halo BCA bisa nelpon balik gitu kan. Gue disitu langsung tersadarkan. Ya Allah, selama ini gue dihipnotis. Dan lama banget ya, sadarnya baru jam 1:30-an gitu menuju subuh. Jadi kalau gue inget kronologis ceritanya itu harusnya dari sore, karena sore kan dia udah kontek-kontekan Kak. Udah. Tapi ketemuan sama si orang yang mau nipu dia ini tuh jam 6-an ya? Iya, jam 5, jam 6 mau Jam 5, maghrib. jam 6 mau maghrib. Karena abis itu gue pulang gereja jam 6:30 lewat dikit. Apa jam 7, 6:30 gitu? Jam segituan, jam 7-an. Nah itu dia udah nelfon gue, udah nangis-nangis tuh. Jadi ibaratnya dari sisi kronisnya kita hitung dari 6:30 dah. Sampai 1:30 Kak. 6 jam. Harusnya dari awal dia nelpon dengan drama dia mau beli mobil adik saya tapi nggak jadi, Bang, aku harusnya gue udah sadar ya. Itu tuh udah mau nipu gitu. Cuman karena di otak gue, selama gue belum nerima duit ya gue nggak kasih mobil. Udah intinya itu gitu. Gue nggak akan kepikiran dia sederama ini. Dan dia lumayan lagi di situasi dimana benar-benar lagi ya BU lah istilahnya. Tapi BU-nya nggak BU banget, emang lagi butuh aja. Tapi Lagi bisa bertahan. Jadi ada situasi di mana ada pressure dari seseorang yang kesannya mau ngehipnotis. Jadi ke bawah tuh situasi pressure-nya sama dia tuh. Lu bayangin Kak, rumahnya dia tuh bukan kayak studio kita ini ya. Studio kita ini kan tetangganya Jauh gitu. kan deketan banget deketan kan. banget. Dia ini kan kita cuma kanan kiri. Nah, dia kan depan ada, di persilangan ada, persimpangan ada. Dan itu pernah ke rumahnya. Iya, dan jarak temboknya sama kayak kita sama tetangga nih. Dekat lah. Ngomong dikit kelihatan gitu. Itu bisa sampai tetangga-tetangganya tuh nggak ada yang tahu situasi. Dan kata bokap gua, siang itu ada orang naik motor bolak-balik kayaknya udah, oh yang ini nih rumahnya udah gitu. Udah ngintai duluan. Udah ngintai duluan. Itu tuh benar-benar dia tuh, ya mungkin kalau modus-modus penipuan kayak gitu udah banyak kali ya yang, nah dia bikin cerita baru buat bikin gua ngerasa bersalah. Tapi itu juga cerita lama cuy. Iya. Itu tuh trik-trik lama makanya Biar si korban jadi feeling guilty. Nah, sebelumnya itu tuh, sebelum kejadian ini tuh gue inget banget, gue agak lupa harinya, tapi gue inget kronologis ceritanya Kak. Jadi gue tuh sebelumnya atau hari itu juga gue nonton Lapor Pak. Nah, jadi kalau tentang penipuan itu juga, tapi ini ceritanya si Pak Wendy lagi beli handphone sama salah satu rapper Indonesia yang diangkat itu sama. Iya, gue nonton itu. Iya, nah si rapper itu ceritanya mau bayarin handphonenya si Pak Wendy, tapi harganya beda banget. Situasinya sama kayak lu gitu. Jadi ada orang yang level saudara, iya, bilangnya mau beliin handphonenya Pak Wendy, tapi ternyata orang yang datang ini, si orang pembeli ini sudah transfer ke rekening yang sebenarnya fiktif. Nah, gue inget cerita itu banget, sama cerita-cerita sebelumnya tuh di tetangga gue sama keluarga gue tuh pernah kena, nyokap gue pernah kena Kak. Nyokap gue tuh pernah kena, tapi itu tengah malam. Ceritanya bukan sama kayak Cipi, tapi bilangnya gue masuk penjara, kasus narkoba. Tahu kan lo cerita-cerita kayak gitu? Ibu harus bayar segini. Nah, mal gue baru bangun tidur kan kaget banget. Nah, akhirnya gitu. Nah, akhirnya dicari sama adik gue, ketemu ternyata yang melakukan itu pelakunya orang Lampung. Di Lampung? Orang Lampung, di Lampung. Gitu. Sama adik gue ketahuan. Makanya gue ingat ceritanya dia, gue langsung teriak-teriak di mobil tuh. Telepon polisi, kantor polisi.
ACC, gue bilang gitu. Iya benar-benar itu tuh panik banget karena ya dia udah ngebaca situasi, terus udah nge-pressure gua. Jadi benar-benar kayak gimana? Gue cuy jual mobil sebenarnya ya jual bagus, enggak juga sebenarnya ya nggak Jual apa-apa. santai, jual Iya, santai. karena gue pengen cepet-cepet ganti aja sebenarnya, pengen udah laku cepet deh gitu, pengen ganti gitu kan, benar-benar kayak gitu. Tapi kan ya enggak juga sih, santai juga sih sebenarnya gitu. Jadi benar-benar, terus gue emang lagi insom 2 minggu, jadi memang kurang lagi- tidur, kurang lagi tidur, capek nggak fit gitu. juga. lagi nggak fit juga gitu, benar-benar lagi capek segala macam. Jadi benar-benar kayak percaya aja gitu. Padahal kalau gue ceritain sama orang, ya dari awal juga harusnya lo tahu dia nipu gitu. Tapi kan karena ya udah, aku kan positive thinking banget kan sama orang kan. Jadi aku tuh gampang banget dibodohi. Ya kan? Iya, benar. Iya. Nah, jadi pelajaran nih Milpips buat di Iya, rumah ya. Milpips, hati-hati tuh Hati-hati Milpips. banget. Jual apapun itu, mau mobil, mau handphone, Handphone, yang kamera, murah, apa, kita segala macem. Handphone, hati-hati. mobil, Kalau diri. misalkan apa? Diri. Hati. Jual diri. Kok lu jual hati, jual diri? Enggak, Gimana sih? jaga hati, Oh, jaga hati. jaga diri. Jadi gitu kan. setiap ada transaksi yang bukan Milpips orang kenal tuh patut dicurigai lah kayak gitu. Jangan sampai nanti merugikan Milpips juga kayak gitu. Lebih waspada aja Lebih sih. waspada Itu benar-benar aja. gue langsung shock gitu. Nah udah gitu, abis kejadian itu tuh yang anehnya lagi, dia kan ceritanya mau menjarain gue nih. Terus ceritanya gue jadi saksi kalau gue bersalah, gue bisa dipenjarain. Tapi abis dia bikin laporan tuh dia nggak minta nomor handphone gue. Terus gue mikir ya, terus dia ngehubungin gue gimana ya Gimana kak? caranya? Terus kata, ya makanya dia nggak bakal ngehubungin. Iya. Orang dia yang nipu gitu. Gue mikir, iya Gitu. juga ya. Terus ada helm dia kan ketinggalan di rumah gue kan, itu benar-benar nggak diambil. Benar-benar nggak diambil gitu. Terus akhirnya besok gue lapor lah ke Pak RT, terus kata Pak RT, wah emang katanya kalau sindikat gitu beraksinya tuh sore jam 4 jam 5 ke atas ke malam katanya gitu. Gitu. Semakin hati-hati ya Milpips. Kalau ada Hati-hati, kejadian-kejadian yang aneh-aneh langsung lapor ke RT aja. Iya, gitu, terus setempat. panggil aja semua tetangga atau satpam Ya. gitu, siapapun lah orang terdekat karena kalau enggak ya siapa tahu kan dia ngehipnotis gua sama bokap gua kena, Iya. orang luar enggak. Takutnya kan kalau zaman sekarang tau lah yang nabur garam atau apa asap yang gaib-gaib gitu tuh ternyata Oh. masih bisa Masih berfungsi ada ya, gitu, masih masih ada lah walaupun gua nggak percaya ya. Tapi masih ada lah gitu. Semakin waspada Milpips. Waspada. Waspada. Semoga dari cerita malam Minggu. Malam bantu aku. kita semoga dari cerita malam ini yang dikasih tahu sama Kakak Cipi bisa membantu Milpips di rumah juga semakin hati-hati kayak gitu. Nanti kalau cerita-cerita selanjutnya kita akan update-update juga Iya. di Mobilia. Udah tahu aku gampang ketipu ya hatinya. Ah! Lu bayangin kantor polisi masih kayak gini cuy. Oh iya. Masih kayak yang polisi ini cakep juga deh Kak. Masih gini. Bapak bantu aku dong. Bapak bantu aku. Oke, Milpips. See you in the next episode kita cerita-cerita selanjutnya. Oke? Thank you, bye-bye. Bye-bye.